Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada. Tentara Republik masih ada. Pemerintah Republik masih ada. Wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh. Itulah kalimat sakti yang berasal dari sebuah radio yang melawan propaganda Belanda, sehingga Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Radio yang berada di daerah berlembah di dataran tinggi Gayo. Radio yang menjadi benteng terakhir pertahanan bangsa. Radio Rimba Raya. Aceh pada masa itu adalah satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh Belanda. Aceh adalah daerah modal. Perjuangan Radio Rimba Raya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah satu dari sekian banyak kontribusi Aceh terhadap negara ini. Peralatan Radio Rimba Raya tidaklah didapatkan secara mudah. Penuh darah dan air mata. Dengan menggunakan 2 buah speedboat, pejuang Aceh berhasil mengelabui pasukan Belanda. Pendaratan pemancar dari Malaya ke Aceh dilakukan di tengah-tengah blokade Belanda yang sangat ketat. Dan dengan cara penyelundupan. Dalam kiprahnya, radio ini terus berpindah-pindah tempat. Setelah awal mulanya berhasil diselundupkan dan mendarat di Kuala Utamiang, radio ini dipasang pertama kali di Krung Simpo, Biren. Karena atas pertimbangan keamanan, belum memungkinkan dibawa ke Kutaraja. Setelah situasi dianggap memungkinkan, atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tengku Muhammad Daud Bre, pemancar Radio Rimba Raya dipindahkan ke Kutaraja. Pada masa itu, Belanda masih melakukan blokade dan propaganda. Atas pertimbangan keamanan, demi kelancaran dan keselamatan pemancar radio, maka sampai di Kutaraja, dipasang di Jodgu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militernya yang kedua. Ibu kota Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta telah berhasil dikuasai. Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dan beberapa petinggi lainnya ditawan dan diasingkan. Pada tanggal 20 Desember 1948, pemancar Radio Rimba Raya terpaksa dipindahkan ke daerah lain yang lebih aman dari jangkauan musuh. Pemancar dibawa ke Burnibis, suatu tempat pegunungan di Takengon. Perjalanan dari Kutaraja ke Takengon cukup lama dan dramatis. Rombongan yang membawa pemancar berkali-kali diburu oleh pesawat-pesawat terbang Belanda. Mereka terpaksa berkali-kali menyusup ke hutan-hutan. Mereka diserang dari segala arah, darat dan udara. Rencana semula membawa pemancar ke Burnibis tidak terwujud, dikarenakan tempatnya telah diketahui oleh Belanda dan kurang menguntungkan. Kemudian, pemancar dibawa ke hutan-hutan lebat pedalaman. Di suatu tempat tersembunyi yang berlembah dan sukar dideteksi musuh. Di pedalaman Tanah Gayo, Radio Rimba Raya mengudara, memberitakan bahwa Republik Indonesia masih eksis kepada dunia luar. Radio di bawah pimpinan Komandan Divisi 10 Aceh, Kolonel Hussein Yusuf, memiliki beberapa panggilan sinyal, seperti Suara Indonesia Merdeka, Radio Rimba Raya, Radio Divisi 10, dan Radio Republik Indonesia. Situasi pada masa itu semakin sulit. Seluruh radio disabotase oleh Belanda, hingga tak lagi terdengar siaran-siaran yang membakar semangat para pejuang.
Belanda terus melakukan propaganda-propaganda melalui radio Hilversum dan radio milik Belanda lainnya yang mengatakan bahwa Indonesia sudah kolaps. Tapi radio Rimba Raya terus mengumandangkan pesan kepada para pejuang-pejuang lainnya untuk terus berjuang mempertahankan negara dari penjajahan Belanda. Dalam melakukan siaran, selain bahasa Aceh, Gayo, dan bahasa Indonesia, siaran radio Rimba Raya juga menampilkan 5 bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab. Pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan Janur Kuning berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Prestasi yang sangat luar biasa ini disiarkan melalui radio Rimba Raya. Ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI yang berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat. Hingga pada tanggal 27 Desember 1949, setelah melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat.